Selamat sore pemirsa, Liputan 7 kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Ismi Wahyu Yuswawati, inilah dia informasi selengkapnya. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten kembali melakukan rutinitas perkuliahan. Sama halnya dengan kelas KPI 5C telah melaksanakan perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita bersama dosen pengampu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada tanggal 18 September 2023. Ya, ini adalah pertemuan keempat dengan pembahasan mengenai pengertian reportase dan syarat-syarat reportase yang dipresentasikan langsung oleh kelompok 1 yang beranggotakan Alivia Nur Fatimah, Siti Rianti, Meva Nur Fauziah, Sa'diyah, dan Arif Ikhwan. Mengenai pengertian reportase, ya, reportase adalah profesi terhormat di masyarakat luas dalam hal informasi. Reporter adalah salah satu jenis jabatan wartawan yang bertugas melakukan liputan berita di lapangan. Peran reporter adalah mengumpulkan informasi, menentukan lead berita, menulis berita, dan menyiarkannya, baik secara langsung atau live ataupun direkam dalam bentuk paket yang akan dikirim satelit untuk disiarkan. Kelompok 1 juga menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang reporter, yakni yang pertama, mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Yang kedua, peka pada situasi dan kondisi sekitarnya. Yang ketiga, harus jujur dan tanggap. Yang keempat, ingat betul akan deadline pemasukan bahan berita. Yang kelima, jangan menganggap gampang dan lekas puas. Yang terakhir, kreatif. Selanjutnya mengenai wawasan dan keterampilan reporter. Ya, reporter dituntut untuk memiliki wawasan radio secara umum dan jurnalistik radio. Perlu ditegaskan, wawasan jurnalistik ini tidak selalu berkaitan dengan jurusan komunikasi di perguruan tinggi saja. Wawasan mengenai reportase bisa didapat dengan ditempa dan belajar setiap waktu. Seorang reporter yang sukses harus memiliki berbagai keterampilan yang meliputi kemampuan jurnalisme, komunikasi, penelitian, dan banyak lagi. Selain itu, Pak Hadi turut menanggapi mengenai makalah yang dibuat oleh kelompok 1. Berikut ini. Di pendahuluan itu kurang sistematika penulisan. Anda nggak menggunakan sistematika penulisan di sini. Yang kedua, di dalam penutup tidak ada saran. Tolong dicantumkan saran, baik itu saran akademis ataupun juga saran praktis. Oke. Yang selanjutnya adalah pembuatan judul. Judul itu yang menarik gitu, maksudnya jangan pengertian reportase dan syarat-syarat reportase. Cari judul yang enak daripada materi-materi yang tadi disampaikan. Misalkan mengenal reportase lebih dalam, mengenal reportase secara utuh, itu kan judul yang enak daripada memang Anda hanya menampilkan sebuah identifikasi atau juga daripada arti-arti daripada pengertian dan lain sebagainya. Jadi tolonglah buat judul itu yang enak di dalam makalannya. Itu. Yang selanjutnya, ini latar belakangnya bagus, tapi Anda nggak menampilkan masalah di sini. Masalahnya malah ditampilin justru di identifikasi masalah. Nah, masalah-masalah yang Anda jelaskan di identifikasi masalah itu harusnya Anda jelaskan di latar belakang masalah. Identifikasi itu cukup judulnya aja, poin-poinnya. Jadi jangan Anda jelaskan lagi di sini. Nah, ya, Anda menjelaskan di sini banyak sekali identifikasi masalah di sini. Ini harusnya dijelaskan di latar belakang. Jadi kalau diidentifikasi cukup judulnya aja, kurangi pemahaman reportase, perubahan perilaku, karena memang Anda sudah mengidentifikasi apa yang Anda tulis di latar belakang masalah. Di latar belakang masalah nggak ada ini kalimat-kalimat yang menyatakan masalah, justru adanya di identifikasi masalah. Terus poin 5 ini terkait dengan tujuan penelitian, ini nggak masuk ya, karena bukan kalimat masalah. Jadi itu tolong diperbaiki dan untuk mengungkap kalimat-kalimat di dalam masalah ini ya sesuai dengan tadi. Misalkan di paragraf pertama Anda menjelaskan tentang kurang-kurangnya pemahaman tentang reportase, Anda jelaskan gitu ya. Terus juga selanjutnya ini dipadukan lagi dengan tadi referensi-referensi dan lain sebagainya ya. Di sini Anda pakai footnote. Jadi kalau misalkan sudah pakai footnote, konsisten ke depannya itu pakai footnote, jangan pakai body note. Footnote aja, body note aja itu ya. Terus ini masih banyak juga yang belum
tidak ada referensinya kayak ini. Anda menyebutkan reportase adalah proses penelitian, pengumpulan informasi, tapi ini Anda menyebutkan sumbernya. Nah itu tolong diperbaiki gitu ya. Tinggal mindahin aja di identifikasi masalah ini, harusnya adanya di latar belakang masalah dengan pengembangan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang berdasarkan pemikiran Anda gitu. Biar apa? Biar nggak pernah ternitin. Kalau Anda cuma kopas kayak gini pasti gede ternitinnya. Jadi kalau nggak mau ngecek turnitin, di parafrase lah gitu. Jadi pengertiannya sama ya. Tapi Anda rubah kalimatnya, ketik sendiri gitu tuh. Jangan sampai Anda kopas langsung masukin sendiri, jangan. Itu pasti kedetek. Ya itu yang pertama. Terus juga istilah-istilah berbahasa asing itu tolong dicetak miring. Kayak misalkan bahasa Inggris, bahasa Jerman ya, bahasa Sunda selain daripada bahasa Indonesia itu harus di italik atau dicetak miring. Nah, ya. Dan yang paling penting adalah sumber sebenarnya. Di sini Anda nggak mencantumkan banyak sekali. Ini saya tandain ya. Terus di rumusan masalah silakan diperbaiki karena terlalu sedikit, hanya ada 2 gitu. Sedangkan Anda menjelaskan banyak. Jadi rumusan masalah itu adalah berdasarkan materi tadi. Apa ya, reportase apa, bagaimana kiat reporter yang handal dan lain sebagainya. Nah ini nggak ada, maksudnya nggak lengkap di rumusan masalah. Selanjutnya ke tujuan penelitian atau bukan tujuan masalah ya. Judulnya adalah tujuan penulisan. Adalah kalimat identifikasi atau juga kalimat jawaban daripada kalimat rumusan masalah. Kalau rumusan masalah bentuknya adalah kalimat pertanyaan. Kalau tujuan penulisan itu adalah kalimat jawaban. Ya misalkan rumusan masalah yang pertama adalah apa pengertian reporter. Jadi tujuannya penulisannya adalah untuk mengetahui dan maksud apa itu daripada reporter dan lain sebagainya. Terus sampai dengan catatan yang saya perbaiki ini lengkap, ada 7 subbab yang Anda jelaskan. Anda harus juga menyampaikan juga di rumusan masalah. Terus di manfaat penulisan Anda bagus ini, maksudnya ada manfaat tulisannya banyak, cuma diklasifikasikan mana yang termasuk manfaat akademis, mana yang dimaksud dengan manfaat praktis. Jadi dikategorikan gitu. Jangan semuanya memang menuliskan asas manfaat. Ini ada 10 ya. Jadi Anda ini aja, jadi kalau dikelompokkan misalkan A manfaat akademis, B manfaat praktis. Mana yang termasuk manfaat akademis, mana yang termasuk manfaat praktis. Yang terakhir adalah sistematika penulisan. Ini nggak ada, tolong dibuat. Sistematika penulisan itu adalah bagaimana Anda merangkai dari bab 1 sampai dengan bab akhir. Jadi silahkan kemukakan di sini biar membaca juga enak. Anda menyusun kerangkanya seperti ini. Jadi ketahuan tuh materi ini ada di bab ini, itu subbab ini ada di bab ini dan lain sebagainya. Ya, nggak ada itu. Dan ini banyak sekali. Ini lebih banyak di bab 2 itu lebih banyak sumber sih yang nggak cantum. Silahkan diperbaiki ya. Baik, saya telah terhubung dengan rekan kerja saya, Wahyuni, yang akan melaporkan situasi terkini terkait mahasiswi yang telah mengikuti perkuliahan reportase dan investigasi berita di gedung UIN Sultan Mauna Hasanuddin, Banten. Baik Wahyuni, apakah sudah terhubung? Bisa dengar saya? Baik, Ismi, saya Wahyuni melaporkan saat ini saya sedang berada di gedung Fakultas Usuluddin dan Adab. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswi UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Baik, dengan kakak siapa dan kelas apa? Aku Iwa, kelas C. Baik, apakah benar tadi kakak telah menjalankan perkuliahan teknik reportase dan investigasi bersama Pak Adi? Ya, betul. Baik, materi apa yang tadi dijelaskan di perkuliahan tadi? Kebetulan sih untuk hari ini udah mulai presentasi per kelompok, dan tadi tuh kelompok 1 tuh menjelaskan tentang pengertian teknik reportase dan syarat-syarat reportase. Oke, baik. Menurut pandangan kakak mengenai kelompok 1, bagaimana mereka menjelaskan dan apakah kakak diberikan kesempatan untuk bertanya? Menurut saya sih penjelasan dari kelompok 1 tadi ya itu baik karena saya bisa memahami sama apa yang mereka jelaskan gitu. Terus untuk pertanyaan, kebetulan hari ini saya tidak ada niatan untuk bertanya karena alhamdulillah saya udah paham. Oke, baik. Karena kakak telah paham, tolong bisa jelaskan kembali pemahaman apa yang kakak dapatkan dari materi perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita. Sedikitnya yang saya paham ya, yang saya jelaskan sekarang.
Jadi menjadi seorang reporter itu harus memiliki sifat yang objektif, memiliki sifat imparsial, tidak boleh memihak pada satu orang gitu. Terus menjadi seorang reporter juga harus mencari atau mengulik fakta-fakta yang ada, tidak boleh menyebarluaskan hoax. Dan menjadi seorang reporter juga harus memiliki sifat yang jujur. Dan juga jika kita mewawancari narasumber, kita tidak boleh membawa masalah pribadi kita. Itu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Iwa atas penjelasannya. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Kak Iwa. Saya Wahyuni dan tim yang bertugas kami kembalikan ke studio. Terima kasih Wahyuni atas liputannya. Pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ismi Wahyusmawati bersama rekan kerja mohon undur diri. Sampai jumpa di liputan 7 selanjutnya.